Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Balong Bapak Kusdin SPD MPD, yang saya hormati Bapak Guru SMP Negeri 1 Balong, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 1 Balong yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula SMP Negeri 1 Balong itu dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Di sini perkenankanlah saya untuk membacakan sedikit pantun. Jalan-jalan bersama kekasih, melihat kekasih dan menawan. Perkenalkanlah saya Andra ini sebagai aktivis muda di bawah naungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya Andra Hasanah sebagai aktivis muda di bawah naungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan menyuarakan suara remaja. Hati remaja ibarat permadani kosong. Tanpa benar kasih sayang, permadani tersebut akan tetap kosong dan tidak akan bermakna. Bagaikan bunga yang mulai tanpa air, remaja tanpa kasih sayang akan kehilangan semangat hidupnya. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan topik mirisnya fenomena fatherless di kalangan remaja. Hadirin yang berbahagia, remaja adalah masa yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan warna kehidupan, dan penuh dengan harapan. Memiliki keluarga yang harmonis dan merasakan peran keluarga yang utuh adalah kunci utama untuk menciptakan remaja yang tangguh. Remaja membutuhkan peran orang tua, baik ayah ataupun ibu. Namun, saat ini secara umum beberapa keluarga melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab mengasuh anak hanya pada ibu dengan alasan ayah sudah memegang tanggung jawab lainnya, yaitu dengan mencari nafkah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Survei Bunga, Thomason dan juga Killing pada tahun 2016 berpendapat bahwa kebanyakan ibu berpikir jika tugas pengasuhan sepenuhnya merupakan tugas ibu saja, sedangkan ayah hanya bertugas untuk mencari nafkah. Pemikiran tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak atas kurangnya figur atau peran ayah sebagai orang tua. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian harus mengetahui bagaimana fenomena fatherless ini bisa terjadi di kalangan remaja. Bapak Ibu, fatherless adalah kurangnya peran ayah dalam pengasuhan anak sehingga mengakibatkan fenomena fatherless bisa terjadi. Benri J. Sulaiman pada tahun 2024 sebagai pakar parenting mengartikan bahwa fatherless merupakan kondisi ketika ayah hadir secara biologis namun tidak hadir secara psikologis dalam jiwa si anak. Dapat dikatakan bahwa ayah memang ada dalam kehidupan remaja, namun peran ayah baik secara fisik dan juga psikis sangat kurang dalam proses tumbuh kembang remaja. Permasalahan tentang fatherless ini menyita perhatian, khususnya akhir-akhir ini. Sudah saatnya Bapak dan juga Ibu sekalian sebagai orang tua mengetahui, memahami dan juga mencegah terjadinya fenomena fatherless menyerang remaja. Keluarga merupakan rumah atau lingkungan pertama bagi remaja untuk kehidupan yang cerah di masa depan. Nah, peran orang tua baik ayah ataupun ibu menjadi peran utama dalam menghasilkan fungsi keluarga yang optimal. Saat ini hadirnya keluarga yang utuh akan berdampak pada kesehatan mental, terutama bagi remaja yang ada di lingkungan SMP. Namun mirisnya banyak remaja yang tidak merasakan yang katanya keluarga cemara hanya karena kurangnya figur atau peran ayah dalam proses menuju dewasanya. Umumnya peran ibu adalah mengasuh anak
dan ayah berkewajiban untuk menafkahinya. Nah, sudut pandang itulah yang membuat keterlibatan ayah dikesampingkan dalam perkembangan mental remaja. Perlu didengar seksama bahwa ayah dan juga ibu ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengenali dan juga merespon kebutuhan anak. Coba bayangkan apa yang terjadi jika peran salah satu hilang, tentunya akan berdampak pada permasalahan psikologis anak. Berdasarkan data UNICEF atau UNICEF National Children Fund, yakni organisasi PBB yang bergerak dalam peningkatan kualitas hidup anak maupun wanita pada tahun 2021, menyatakan sekitar 29% anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Namun menurut data Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2021 menyatakan sekitar hampir 3 juta orang kehilangan sosok ayah atau tidak tinggal bersama dengan ayahnya. Nah, data tersebut menunjukkan mirisnya anak-anak yang menjelang remaja tanpa sosok ayah. Tidak hanya anak-anak, fenomena ini akan menghantui emosional dan juga mental, sosial, serta akademik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Remaja yang mengalami fatherless ini mempunyai ciri-ciri seperti kepercayaan diri rendah, depresi, sulit beradaptasi, sibuk mencari figur ayah dari orang lain. Nah, menurutnya prestasi akademik juga berpengaruh, dan juga yang paling bahaya adalah rendahnya kontrol diri terhadap lingkungan. Jika terus-menerus diabaikan, ciri tersebut akan memberikan dampak signifikan, dampak negatif bagi kehidupan remaja. Nah, dampak negatif yang sering kita temukan adalah terjadinya kriminalitas seperti tawuran, bullying atau perundungan, narkoba, geng motor, kenakalan remaja, dan lainnya akibat rendahnya kontrol diri yang rendah. Nah, kontrol diri ini sangat diperlukan untuk mengatur diri sendiri dan juga mengatasi tantangan yang berkembang saat masa remaja. Kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar 10,7% dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016. KPAI juga mengungkapkan bahwa penghuni lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA terdiri atas 23% pelaku pencurian, 17% terjerat dalam tindak pidana narkotika, dan 13% kasus asusila. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara fatherless dan juga kenakalan remaja. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya fenomena fatherless ini, perlu adanya peran keluarga, terutama ayah. Meningkatnya peran ayah ini dalam pengasuhan anak akan memberikan dukungan emosional dan juga sosial. Sebagaimana teori kemitraan gender ini menyatakan bahwa keseimbangan peran dalam keluarga erat kaitannya dengan fatherless. Keseimbangan ini mengacu pada koordinasi antara ayah, ibu, dan juga anak dalam menjalankan fungsi keluarga yang baik. Selain itu, dukungan orang tua diharapkan pemerintah dan juga masyarakat sekitar paham bahwa fenomena fatherless ini adalah isu yang serius. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan program sosialisasi dan juga pembinaan parenting atau pola asuh anak. Selanjutnya, dari 4 poin yang saya sampaikan, saya tegaskan kembali ada 4 informasi penting yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah fatherless merupakan fenomena yang disebabkan oleh hilangnya peran ayah baik secara fisik maupun psikis yang menyerang remaja. Yang kedua, peran orang tua baik ayah ataupun ibu harus seimbang dalam proses tumbuh kembang remaja untuk mencegah dampak negatif dari permasalahan psikologis remaja. Yang ketiga, ciri-ciri remaja yang mengalami fatherless terlihat dari ketidakmampuannya untuk percaya diri terhadap dirinya sendiri yang berujung depresi. Dampaknya remaja ini tidak dapat mengontrol dirinya terhadap
ini dapat dimulai dari peran keluarga yang seimbang. Bapak Ibu jangan tunda sampai besok. Apa yang kita lakukan sekarang jika bisa untuk menangani hal tersebut. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.